Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Rihlah. Iya. Pertama kalinya ya, rihlah. Dan nginep lagi. Ya biasanya di tempat itu rihlah nggak nginep. Ya semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, ya Allah kumpulkan pula kita kelak di surga. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah malam ini bagaimana yang tersusun di jadwal, ya, kita akan mendengarkan bersama tausiah. Ya sebenarnya bukan tausiah ya. Ya insyaallah kita murajaah, ya. Murajaah. Bukan murajaah hukum-hukum apa? Tajwid. Ya, kita bukan aja ya. Ya. Udah mau pada pulang. Pulang katanya kalau tajwid wis. Bukti terutama. Mana pemimpin? Masih enggak mau jawab bentar katanya. Ustazahnya maaf Dok. Ya, selamat datang kepada Ustazah. Maju baca. Apa ya aman tuh, masalah saya masih muda. Iya, intinya malam ini kita relax saja Mahat, ya karena kita rihlah ya. Rihlah itu ya intinya kita ingin apa? Tarwih nafs ya. Ingin apa? Rekreasi, yang mengambil liburan ya. Maka malam ini yang akan kita sajikan bersama ya, kita hanya talk show aja ya, talk show. Nanti insya Allah Ustaz Didi yang akan memberikan pencerahan kepada kita ya. Dan apa, nanti juga ada sesi tanya jawab ya bagi bapak dan ibu yang ingin memberikan pertanyaan, terutama yang sesuai dengan materi ya, maka akan kita bahas bersama insya Allah. Ya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian ya yang sudah merencanakan acara ini, yang sudah melaksanakan acara ini dengan baik ya. Ya terutama ya ibu-ibunya ya dari Tahsin Cengki. Jangan kepleset Ustaz. Jangan jengkol. Dengan hidangan Salah kadarnya lah. makanya ada hidangan Cengki juga tadi ya. Itu kayak dimakan gitu. Iya. Oh iya. Ya perlu ibu-ibu ketahui bersama ya, bahwasanya Tahsin di Cengki ini sudah berjalan. Ya, Tahsin bilangnya apa dong? Tahsin apa? Emang ini namanya Tahsin Jeng. Bu, lihat Bu. Ya sudah berjalan lebih dari kita mulai dari berapa Bu? Dari Ya.
berarti jam 4 tahun. 45 ya? 5 Rasanya saya waktu kita pindah ke tempat itu tuh tahun 2017. Iya, 4 tahun. Iya. Jadi bagi bapak-bapak mungkin yang belum mengetahui ya, dulu sebelum di rumahnya Bu Tuti ya, di kediamannya Bu Tuti, sebelumnya kita pernah di sholat Pangko ya, di rumahnya ibunya Pangko. Ya. Dan dahulu ya pesertanya baru sedikit ya. Kita ingat wajah-wajah lama ya yang di di dalam itu diketuai oleh Bu Nuring ya, masya Allah ya. Dan Bu Nuring ini sebelum masuk ke ya, sebelum membawa ibu-ibu ke tahsin ini ya, sebelumnya juga sudah belajar bersama saya Bu ya. Sebelumnya sudah belajar kita berjumpa di Masjid Baitul Hakim ya, masya Allah. Diskum ya? Ya, di Diskum. Udah pakar nih. Ya, jadi, nih berarti. ya masya Allah, berarti senior ya, Bu Nuring ya. Ya. Saya junior. Ya tentunya bismillah ya, kemudian atas ya jasa Bu Nuring juga ya. Kemudian ada tahsin at-taqwa ya. Nah waktu itu tahsin at-taqwa tinggal beberapa aja ya. Tentunya saya masih ingat ada Bu Nuring ya, Bu Nisa, Bu Dewi, ya, Bu Tina, Ulis. Uli saya nggak hadir. Iya, Bu Ani. Nah, ya, ini masalah adalah para pelopor ya. Dan waktu itu ya, Bu Yus mana Bu Yus? Bu Yus dan Bu Tuti ya. Tidak rumit mah udah kebagian 4 kali terus pindah ke Bu Tuti. Iya, Sabar. Hitung tadi. Dan dulu Bu Hika belum ada Bu Hika. Junior dia. Ini pengikut setia. Kak, ada. Enggak udah karung nggak jalan. Betul. Dan dulu masih satu kelas ya, Bu, ya. Iya. Ya, kemudian setelah beranjak ke kediaman Bu Tuti, ya karena pesertanya membludak ya. Amin. Alhamdulillah. Ya akhirnya kelas dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2 dan pada waktu itu ya kelas kedua ya dipegang oleh Ustaz Iqim ini ya. Terima kasih kepada Ustaz Iqim yang telah membantu kami ya. Sampai akhirnya beliau punya kesibukan ya, akhirnya digantikan kembali oleh Ustaz Asnawi yang qadarullah harusnya hadir ya, tapi karena keluarganya sedang tidak fit ya, maka tidak bisa mengikuti ya. Padahal ya kami sudah merencanakan ya talk show ini 3 ya, di depan ada 3 orang yang insya Allah akan memberi pencerahan kepada ibu sekalian ya. Nah ya jadi Bu Nuring jasanya sangat besar sekali, masya Allah. Jasa kelancaran Bu. Ya. Dan saya masih teringat dahulu Bu Nuring itu pernah bilang ya, ketika ibu-ibu semua diberitahu bahwasanya Bu Nuring yang pertama kali, Bu Nuring itu sempat bilang, wah saya sudah lama tapi bacanya gini-gini aja. Sempat mengatakan seperti itu. Ya, saya bilang tidak mengapa Bu ya. Ya karena belajar Al-Quran itu proyek seumur hidup Bu ya. Jadi jangan ketika belajar Al-Quran kemudian ibu lancar, bacaannya sudah lancar, artinya sudah lulus itu enggak. Nah, justru mungkin itu baru sedikit yang kita dapatkan ya, karena masih banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang belum kita dapatkan. Makanya jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah ya, karena mempelajari Al-Quran adalah proyek seumur hidup. Nah, karena
ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, belajar Al-Qur'an ini ya banyak sekali keutamaannya ya. Di antaranya adalah yang sering ibu dengar ya, bahwasanya Al-Qur'an ini nanti di hari kiamat kelak akan menjadi syafaat bagi sahibuhu ya. Li ashabi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan datang sebagai syafaat, pemberi. Ya, tentunya yang memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an ini menolong orang-orang yang dahulu berinteraksi dengannya, entah itu membacanya, menghafalnya, mentadabburinya ya. Yang tentunya kita tidak tahu ya akhir kita, kehidupan kita ini apakah masuk surga atau neraka ya. Tapi Al-Qur'an ini ya sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan tadi akan menjadi penolong ya bagi orang-orang yang membaca dan belajarnya serta menghafalnya. Kemudian banyak sekali juga ya keutamaan-keutamaan lainnya ya, diantaranya adalah bahwasanya Al-Qur'an ini ya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membacanya ini banyak sekali ya. Bahkan dinilainya itu dari huruf per huruf ya. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, ibu kan di surat Al-Baqarah ya, ada alif lam mim. Ya. Itu tidak dihitung satu huruf, ya, tapi dihitung 3 huruf, alif, lam, dan mim. Yang mana satu huruf ini akan diberi ganjaran 10 kebaikan. Artinya ketika kita mengucapkan alif, lam, mim saja sudah 30 kebaikan ya. Poin yang kita dapatkan berapa? 30. Apalagi ketika kita bacanya lebih banyak. Ya, maka poin-poinnya pun akan bertambah ya. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, menghafalnya itu adalah proyek seumur hidup ya. Ya, karena kita tidak tahu ya sudah banyakkah amalan-amalan kita yang kita dapatkan atau belum ya. Maka dengan mempelajari Al-Qur'an ya, mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan-timbangan amalan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Begitu juga keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya orang yang bersinggungan langsung dengan Al-Qur'an ya, bahkan bukan orang saja ya, sesuatu yang bersinggungan langsung dengan Al-Qur'an, pasti Allah akan angkat derajatnya. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'an bihadzal kitab aqwaman. Ya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum ya, dengan Al-Qur'an. Ya, wa yad'u bihil akharin. Kemudian Allah juga merendahkan derajat suatu kaum itu juga karena Al-Qur'an. Ya, artinya semakin kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka semakin Allah angkat derajat kita. Begitu juga semakin kita menjauhi Al-Qur'an, begitu pula Allah akan merendahkan kita dengan Al-Qur'an tersebut. Ya. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang langsung bersinggungan langsung dengan Al-Qur'an yang Allah angkat derajatnya. Ya. Al-Qur'an diturunkan pada malam apa? Ramadan. Apa? Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di bulan apa? Ramadan. Ya. Ya, Lailatul Qadar. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah angkat malam ini sebagai malam yang terbaik,
sepanjang masa gitu ya. Makanya ketika seorang banyak bahkan di Al-Quran sendiri disebutkan ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar ini khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah angkat derajat malam yang dimana Al-Quran itu diturunkan. Begitu juga Al-Quran diturunkan ya di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, Allah angkat bulan Ramadan sebagai bulan terbaik. Ya. Yang mana kita bisa mendapatkan berbagai macam pahala. Ya, dilipat gandakan pahala kita di malam di bulan Ramadan. Ya. Begitu juga Al-Quran ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian malaikat Jibril ya Allah angkat derajatnya sehingga ia menjadi malaikat paling terbaik. Ya Pak, malaikat terbaik ya. Penghulunya para malaikat ya. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi? Ya, Allah angkat derajat Nabi Muhammad. Dan Allah ya, angkat Nabi Muhammad sebagai Nabi terbaik di antara ya nabi yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Ketika sesuatu bersinggungan langsung dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Nah, begitu pula orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, ya, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, Allah pula akan angkat derajatnya. Dan hal ini yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian ya. Ya Rasulullah mengatakan di sini sebaik-baik kalian. Artinya orang yang belajar Allah angkat menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Jadi seperti itu ya. Masya Allah. Sangat banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari Al-Quran. Ya. Itu hanya mukadimah Ibu. Kita masih punya banyak waktu ya. Dan ya malam ini insya Allah tema yang akan kita bahas ya adalah mengenai fase-fase turunnya Al-Quran ya. Dari penulisannya, kemudian pembukuannya sampai akhir ya. Dan kemudian akan kita pelajari pula dasar-dasar ilmu tajwid ya secara ringkas. Nah, dan dalam hal ini ya akan kita dengarkan langsung dari Ustaz kita Ustaz Tadlim ya. Nama lengkapnya Ustaz Idim Suliman ya. Berasal dari Banten Bu ya. Mungkin ada yang belum kenal ya, sebelumnya belum pernah bertemu dengan beliau. Baik Ustaz, pertama yang akan kita bahas mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu sering mungkin bingung dengan berbagai macam jenis mushaf ya yang tersebar di Indonesia. Ada yang mushafnya itu ya kalau kita ibu-ibu ya zaman dulu Al-Quran zaman dulu waktu kecil gimana Bu? Tulisannya gede-gede Bu ya. Tulisannya gede-gede tempat-tempat gitu ya. Terus gabungannya rapat-rapat. Gabungannya rapat-rapat. Iya. Nah makanya banyak ibu-ibu yang dahulu membaca dengan Al-Quran yang penulisan seperti itu. Nah, sekarang dengar lagi ada mushaf Utsmani atau sering dengar mushaf Madinah gitu ya. Ya. Atau mushaf dengan Rasul Utsmani. Ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mushaf ini yang dinamakan mushaf Rasul Utsmani? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz awal mulanya gitu ya dari
Rasulullah SAW pertama kali ya melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan diri, kalau mungkin asing ya, kelihatannya asing gitu dari sebagian yang lain. Iya sih. Ya. Saya Didin Sudiman dan kita membahas sama-sama bukan menceramahi, bukan ya, bukan, tapi kita sharing berbagi ilmu. Silahkan nanti kalau misalkan ada dari teman-teman semuanya dari rumah atau dari bapak-bapak yang menambahkan, silahkan ya. Jadi kita sistemnya sharing ya, bukan menceramahi. Kalau menceramahi mungkin saya yang harus diceramahi ya. Karena lihat dari umur saya paling muda mungkin di sini. Paling muda di sini. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada bapak-bapak semuanya dan kepada ibu-ibu semua ya. Bukan berarti saya duduk di sini lebih utama, tidak. Kita hanya sharing berbagi ilmu saja. Tadi ada disebutkan makarul keutamaan Al-Quran. Kemudian kita sekarang akan membahas fase-fasenya gitu ya. Kenapa ada Al-Quran Utsmani? Kenapa ada Quran Indonesia juga? Apa sih bedanya Utsmani dengan Indonesia? Boleh nggak sih dua-duanya? Apakah yang Indonesia salah atau Utsmani yang salah? Gitu ya. Kita akan bahas insya Allah. Baik. Yang pertama kita harus tahu sejarahnya dulu. Kita harus tahu sejarahnya dulu. Yang tadi kita dengarkan dari Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari Nabi, nah kita bahas mulai dari Nabi ya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran pada zaman dulu itu belum tercatat seperti sekarang, mushaf, belum. Dulu ketika malaikat Jibril menyampaikan, itu menyampaikan bukan disampaikan kemudian ditulis, bukan. Misalkan seperti kira-kira dikte, tidak. Tapi disampaikan kemudian diucapkan lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ini diucapkan sampai hafal seperti itu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama mengajarkan kepada para sahabat dengan lewat talaqi, artinya mengucapkan huruf dengan huruf, bacaan dengan bacaan, lisan lewat lisan gitu. Jadi tidak langsung ditulis ya? Tidak langsung ditulis. Pertamanya tidak langsung ditulis. Cuman setelah ini pada zaman Rasulullah baru muncul para sahabat menulis Al-Qur'annya. Kalau dari malaikat Jibrilnya nggak langsung ditulis oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menulis Al-Qur'an. Ya, Rasulullah tidak menulis Al-Qur'an, jadi dari malaikat Jibril dihafal langsung. Dihafal lewat lisan malaikat Jibril diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu dengan dihafal seperti ini, lisan dengan lisan, baru ada tulisan. Dan tulisannya bukan dengan kertas-kertas yang bagus kayak sekarang, bukan ya? Di pelepah kurma kayak gitu. Kemudian di batu-batu kayak gitu. Kemudian Al-Qurannya belum terkumpulkan, itu masih berceceran. Artinya masih berceceran dihafal oleh para sahabat, kayak gitu ya. Kemudian pada masa Abu Bakar, ya, fase pengumpulan penulisan pertama di Abu Bakar ini baru mulai muncul pengumpulan Al-Qur'annya di sini. Setelah itu, karena Al-Qur'annya kan dihafal oleh para sahabat, dan para sahabat bukan hanya satu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qur'an itu yang tersebar. Ya, menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang tersebar. Kira-kira penyebabnya apa sampai? Penyebabnya karena yang pertama takut Al-Qurannya hilang dari Rasulullah ya. Jadi nggak terkumpulkan. Itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah kan menyampaikan kepada para sahabat, nanti takut Al-Qurannya berceceran, tidak terkumpulkan. Maka mulai dari Abu Bakar, mulai pengumpulan tulang-tulang semua itu dikumpulkan, dan Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit melaksanakan perintahnya dan tidak sembarangan mengumpulkannya, tidak sembarangan seperti misalkan siapa yang hafal atau siapa yang punya tulisan Al-Quran sini kumpulkan saya, tidak seperti itu, tidak sembarangan seperti itu. Zaid bin Thabit memilih
yang menghafal dari para sahabat itu dikumpulkan, dari yang menghafal secara lisan menghafal baru dikumpulkan. Kemudian yang kedua, kalau ada tulisan itu harus ada 2 saksi orang. Harus ada saksinya 2 orang. Kalau tidak ada saksinya nggak diambil. Baru itu dikumpulkan. Kalau memenuhi syarat itu dikumpulkan semuanya dan udah dikumpulkan semuanya, itu belum selesai, belum seperti Al-Quran yang sekarang bentuknya belum. Gitu ya. Itu baru pengumpulannya saja. Baru setelah itu pada masa Utsman bin Affan ini baru mulai muncul penyeragaman. Jadi ada Al-Quran induk. Ini kalau Al-Quran yang tidak sesuai dengan Al-Quran induk, artinya tulisan-tulisannya itu tidak sesuai, dibuang. Baru di sini baru disatukan, dikumpulkan dalam bentuk satu Quran. Kayak gitu. Mushaf. Iya, mushaf. Nah, kemudian Al-Quran zaman dulu nggak kayak sekarang tulisannya ada fathah, dhammah, kasrah, tidak ya? Oh, iya. Kalau Karul lihatin boleh, tulisannya seperti ini. Tulisannya, dan mungkin kita nggak akan bisa baca seperti itu ya, nggak akan bisa baca. Kita ada. Hai. Ini Brawijaya dahulu belum sempurna. Iya, tulisannya seperti itu, kayak begitu. Ya. Tulisan Al-Qurannya kayak begitu dulu. Pada zaman penulisan Nggak ada titik. Baca ya. nggak akan bisa baca ya. Ini baru. Ini kamera. Oh, kamera. Kamera katanya Iya. tuh. Oh. Tulisannya seperti itu pada zaman dulu. Jadi kalau generasi kita mungkin nggak akan bisa baca. Nggak tahu huruf apaan itu. Kayak huruf steno ya. Iya. Lupa lama. Oh. Jadi masih gundul hurufnya ya? Masih gundul, semuanya gundul, bener-bener gundul, nggak ada titik, nggak ada patah, nggak ada apa-apanya. Dan tulisannya juga berbeda. Itu kayak bentuknya kayak sinyal yang di Iya. itu ya buat Gempa. iya itu ya Bener. iya Iya. Jadi ini tambahan. Jadi dahulu Bu, orang Arab itu dikenal dengan ummi. Rasulullah pun ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan itu bukan hal yang aneh itu, Bu. Kalau ibu-ibu perhatikan orang-orang tua kita dulu, ya, apakah bisa membaca, bisa menulis? Jarang, Bu, ya. Jarang. Dulu ya. Baru bisa membaca dan menulis itu di sekolah rakyat dulu ya. Saya masih ingat orang tua saya bilang sekolah di sekolah rakyat. Ya, jadi terus gimana dong kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Tentunya kan pakai apa? Hafalan. Ya. Ibu juga kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa ngitung nggak? Bisa. Apalagi hitung duit ya. karena ada orang kayak gitu juga banyak kan. Nah, jadi dahulu itu cuma di apa huruf-huruf itu cuma ini aja Bu, apa isyarat saja ya, alif kayak gini, jadi ba, ta itu titiknya belum ada perbedaannya sama sekali. Jim, ha, kho nggak ada titik-titiknya sama sekali. Jadi itu cuma apa simbol-simbol saja. Terus kenapa mereka bisa baca? Ya karena itu bahasa mereka. Ya. Jadi seperti itu. Iya, jadi karena mereka sudah terbiasa, mereka bisa baca. Mereka bisa baca. Kemudian setelah itu, setelah generasi setelahnya, karena generasi setelahnya itu sudah pasti nggak akan bisa baca. Maka di sini khawatirnya ada perbedaan pembacaan para sahabat, yang generasi seterusnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, terusnya sampai sekarang mungkin gitu ya. Itu mungkin nggak bisa baca. Maka mereka mulai, para ulama dulu mulai bagaimana supaya orang generasi setelahnya itu bisa baca. Maka mereka bikin simbol. Yang pertama itu kasih titik. Kalau titik di atas itu fathah. Titik satu di atas fathah. Warnanya merah. Ya bisa di. Oh iya seperti itu. Ada itu. Ya. Ya, itu titik di atas, ya. Kalau titik di atas fathah. Ini fathah. Kalau titik di bawah Kasroh. Kasroh. Titik di bawah kasroh. Kalau doma titiknya Doma? di depan. Nah, ini doma itu kayak gini. Ya, doma titiknya di depan. Di depan huruf. Kalau untuk warna
Hah? Tadi kan punya warna. Iya, warnanya merah. Warnanya Merah titik. iya warnanya sama. Jadi titiknya warnanya merah. Iya. Tanwin berarti titiknya 2 ya, Ustaz ya? Tanwin titiknya 2. Tanwin titiknya 2. Kalau Ibu sekarang kambang ya? Jauh juga ya? Gampang sekarang apa? Gampang. Jadi penyebabnya apa, Ustaz? Apakah karena banyak orang Islam masuk? Iya, karena zaman dulu itu para sahabat, para yang masuk Islam itu nggak bisa baca, gitu ya. Maka dikasih harokat seperti ini, harokatnya titik, bentuknya titik. Ya. Jadi belum ada fathah, doma kasroh belum, tapi titik itu yang di atas fathah, di bawah kasroh, di depan doma. Titik doang. Titik doang. Dan itu satu ya. Kalau 2 titiknya 2, berarti kalau tanwin berarti di atasnya titiknya 2. Kalau tanwin kasrotain di bawah 2. Kalau domatain di depannya 2. Kita kemudian berubah menjadi garis-garis. Berubah menjadi garis-garis kecil. Berarti tadi ini masih titik ya, Ustaz? Masih harokat ya? Belum titik-titik perbedaan ba, ta. Belum membedakan antara ba dengan ta. Misalkan ba harus di mana titiknya, ta harus di mana titiknya. Belum. Ini baru satu huruf, baru huruf pertama. Kayak gitu. Baru dirubah ke Baru berubah ke garis-garis kecil. garis-garis kecil. Iya. Karena mungkin titik kebesaran kali. Iya. Oh benar. Berubah ke garis-garis kecil gitu. Ya, harokatnya. Itu masih pada zaman Utsman ya, Mas? Iya, zaman Utsman bin Affan ya. Iya. Ada. Oh, ada ini Pak. Soto. Nah ya, ayah itu saudara. Shin. Dan Lupa ya. iya nusa. Ya, titik-titik itu bisa dibedakan antara misalkan titik-titik 3 membedakan antara Oh iya. shin gitu ya. Ini Shin. saya Hanya garis 3. ini kan huruf short, Bu. Garis 3. Kalau ada garisnya berarti dot. Ada garisnya. Garisnya Ya, ini fa. bedakannya. Ada titik garisnya 2, Iya. berarti qaf. Iya. Berupa garis. Berubah garis. Garis ya. Berarti ini jadinya akhirnya kayak kebalikan apa gimana? Kan tadi yang fathah titik kan, yang kasroh titik bawah. Iya. Terus akhirnya jadi garis. Yang garis. Iya. Iya. Terus yang fa tadinya kan garis. Akhirnya jadi cuma titik aja. Enggak, Iya. Bu. Bukan dua. Iya. Yang fat, yang titik itu harokat. Yang garis-garis ini Yang fa menunjukkan huruf. Menunjukkan huruf. Tadi kan rasanya katanya kan yang titik itu jadi pertama kan garis. Iya. Oh, jadi Yang titik fathah. Ya yang pertama kan Iya. titik di atas fathah. Iya betul. Titik di bawah kasroh. Iya. Di depan domah. Domah. Ya kan gitu. Terus akhirnya yang tadi yang barusan Ustadz bilang kan garis. oh. Fa Iya, ternyata masih- Garis asalnya menunjukkan pertama. huruf. Huruf. Kalau garis menunjukkan huruf. Huruf. Iya. Kalau garisnya satu di atas berarti Jadi fa. titiknya masih biasa titiknya Iya. untuk harokat ya, masih biasa. Ini Kalau titik untuk harokat, kalau garis untuk membedakan huruf, karena hurufnya dulu sama bentuknya, cuman kita nggak tahu apakah itu fa atau qaf. Kop ya. Iya, gitu. Karena kalau garisnya satu berarti fa, kalau garisnya 2 qaf. Kemudian kalau garisnya sin dengan shin kan beda. Iya. Tapi bentuknya sama ya. Iya. Hanya beda titik saja. Nah, kalau dikasih, kalau nggak ada titiknya berarti sin, kalau ada garisnya, maaf. Kalau ada garisnya berarti garisnya 3 ya. Iya. Itu menunjukkan titik shin 3 kayak gitu. Huruf shin berarti. ya. Shin ya. Iya. Shin gitu yang. Iya, shin. Sekarang Gitu ya. gantinya titik. Titik gantinya titik kebalik. Iya, kemudian setelah itu baru muncul ke tulisan yang seperti sekarang. ya, akhirnya sekarang. Seperti sekarang yang ada di Mushaf Utsmani. Itu berarti di zamannya Utsman. Utsman. Iya. Maka nisbahnya ini disebut Utsmani ke Utsman. Hmm. Ke zaman Utsman. Seperti sekarang. Cuman ada sedikit tambahannya untuk tanda-tandanya. Tanda-tandanya kan sekarang di Utsmani dengan di Quran Indonesia kan beda katanya gitu ya. Beda. Di Quran gimana Ustaz? Sering nanya gitu, gimana Ustaz membedakan antara Hamzah wasl dengan Hamzah wasl di Quran Utsmani dan Hamzah wasl di Quran Indonesia? Kalau Utsmani sudah tahu ada kepala asalnya, di Indonesia gimana? Kayak gitu. Ya. Kemudian juga yang lainnya. Dan kita bahas satu-satu, sedikit bahas ini. Yang pertama, kita mengenal tasdid. Tahu tasdid ya? Angka 3 kembali ke atas gitu. Iya. Tasdid itu namanya. Iya, tasdid itu diambil dari kata syadid.
asalnya. Syadid. Ya, syadid. Iya. Syadid, depannya huruf shin kan ya? Syadidun, depannya huruf shin kan ya? Iya. Itu kepala sinnya diambil untuk tasdid. Gitu. Oh. Syadid. Ada Nah, Syadid artinya Ustaz? syadid, keras artinya. Keras. Maka tasdid itu harus bacanya dikeraskan, dikuatkan gitu. Madda kayak gitu ya. Hatta kayak gitu. iya. Iya. Itu tasdid. Iya. Ambil dari kata syadid. Kemudian Pasti jadi. ada juga silah namanya. Silah, ada kepala sod di atas alif, ada kepala sod ya. Iya. Itu berasal dari kata silah. Silah artinya nyambung, sama dengan hamzah silah atau hamzah wasl. Dipotong silahnya, cuma diambil kepala sodnya doang, ditaruh di atas alif, maka disebut dengan hamzah silah atau hamzah wasl. Itu. Yang sekarang di Utsmani itu ada kepala sodnya itu ya, di alifnya. Kayak gitu. Iya. Kemudian ada lagi tahu bendera ya? Biasanya ada bendera. Ini apa sih bendera ini? Iya, panjang. Panjang. Ini bendera apa sih namanya? Ini bendera ini menunjukkan itu emasnya panjangnya lebih dari 2. Jadi kalau ada benderanya panjangnya itu 4, 5, 6 gitu ya. Itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan benderanya tebal, panjang, lebih panjang, kalau tipis, lebih pendek, itu Anda nggak tahu ya. Kalau yang seperti itu mungkin cetakan Al-Qur'annya saja yang gitu. Tapi tidak dibedakan antara tebal dengan tipisnya, tidak dibedakan. Dan bendera ini asalnya dari kata maddun. Maddun itu bendera ya. Berubah tulisannya dari mim dal, berubah mim, kemudian berubah ke bawahnya seperti itu digambar ya, menjadi bendera bentuknya. Jadi dulu saya gini, bendera itu Iya. mad. Imad. Mad. Iya. Asalnya mad itu artinya panjang. Maksudnya panjangnya lebih dari 2. Jadi 4, 5, 6 gitu. Jadi kalau panjangnya 4, 5, 6 pasti ada benderanya di atasnya. Kayak Evolusinya ya. Evolusinya. Iya, ada kelihatan gambarnya. Seperti itu perubahan. Oke. Terus mungkin itu tambahannya atau sedikit pemaparannya. Kemudian kita bahas apa lagi? Jazakallahu khairan atas pencerahannya mengenai sejarah tadi ibu ya. Ibu semuanya perhatikan ya tadi bagaimana Al-Quran dikumpulkan, ditulis, kemudian dikumpulkan, kemudian nantinya disebarkan. Bagaimana runtutan penulisan Al-Quran ya, sehingga akhirnya menjadi sempurna seperti sekarang. Ya, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita diberikan banyak sekali kemudahan Bu ya dalam belajar Al-Quran ya. Dulu itu bukan cuma gundul Bu ya, tapi nggak ada titik juga ya. Kalau bilang pakai gundul gitu ya, dulu lebih ekstrim lagi ya, nggak ada titik sama sekali ya. Dan nggak dibedakan antara tak ya, tak nun ya kayak gitu nggak dibedakan. Baik. Kemudian berikutnya kita lanjut ke ini Ustaz. Maka di ilmu tajwid ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak yang mungkin ini sudah pernah dengar gitu ya. Bagaimana apa sih ilmu tajwid itu ya? Atau mungkin ibu-ibu yang selama ini belajar ya masih bingung tajwid itu apa sih ya? Bahkan ada yang kadang salah mau bilang tasdid itu tajwid. Ini tanda tajwid, tasdid ini tasdid. Tidak bisa membedakan antara tasdid dan tajwid ya. Insya Allah sedikit akan menjelaskan apa aja sih mabadi atau asas-asas atau fondasi-fondasi ilmu tajwid itu. Gimana Ustaz? Bismillah. Yang tadi pertama harus bedakan antara tasdid dengan tajwid ya. Yang pertama jangan sampai salah lagi. Kalau tasdid itu yang bentuk angka 3 kebalik. Kalau tajwid itu berarti yang kita pelajari hukum-hukumnya. Gitu. Iya. Tasdid. Baik. Sebelum kita membahas yang lainnya, kita harus tahu dulu apa itu makna tajwid. Tajwid itu maknanya apa? Kita harus tahu dasar katanya. Dasar katanya itu dari kata-kata jawwada yujawwidu tajwidan. Gitu ya. Jawwada yujawwidu
tajwidan. Itu sama artinya dengan hasana yuhassinu tahsinan. Jadi tahsin sama dengan tajwid. Apa artinya? Memperbaiki atau memperbagus bacaan, gitu ya. Jadi tahsin sama dengan tajwid, artinya memperbagus bacaan, gitu ya. Memperbagus bacaan itu secara bahasa. Membenarkan kali Kak. Membenarkan bisa, ya, membenarkan bisa atau memperbagus. Jadi kalau kita lihat dari konteksnya dari tahsin itu artinya hasana yuhassin, artinya memperbagus, gitu ya, memperbagus. Jadi secara bahasa tajwid sama dengan tahsin yang artinya memperbagus, gitu ya, memperbagus bacaan Al-Quran. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah atau istilahan itu artinya ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'iqaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Apa itu artinya? Ngucapinnya nggak bisa Kak. Artinya ikhraju itu artinya mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf. Ingat ya, kita sudah belajar makhraj huruf ya. Jadi semua huruf itu nggak asal kita keluarkan pengucapannya. Ya? Iya, nggak asal misalkan kayak bahasa Indonesia terserah, kalau bahasa Indonesia terserah, mau dari mana terserah. Yang penting kedengarannya jelas gitu aja. Ya? Tapi kalau bahasa Al-Quran, ya bahasa Arab beda harus sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya. Jadi ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf hijaiyah, gitu ya. Min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Ya, min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Ma'iqaihi, dengan memberikan kepada huruf-huruf ini hak-haknya. Jadi huruf punya haknya, ya. Punya haknya, huruf juga punya haknya. Wa mustahaqqahu, dan mustahaqqanya. Dari sifat-sifat hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat yang barusan. Apa ini hak ini? Hak huruf itu apa sih? Hak huruf itu adalah sifat-sifat lazimnya. Jadi sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap huruf. Kita sudah belajar tuh, ada sifat qalqalah, gitu ya. Ada sifat isti'alah, yang gitu. Ketika mengucapkannya harus seperti apa? Itu harus sesuai. Dan makhrajnya juga, pengeluaran hurufnya itu harus sesuai dengan tempatnya, dengan makhrajnya, tempat keluarnya. Seperti kha misalnya, atau ha, gitu ya. Kemudian ain, kemudian ha, a, gitu. Itu harus sesuai dengan makhrajnya, gitu. Kemudian mustahaqqahu itu artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat yang tadi yang haqqahu itu. Gitu ya. Itu dengan mustahaqqahu. Itu berarti makna tajwid secara bahasa dan secara istilahnya, kayak gitu. Terus ya, setelah kita ketahui bersama apa itu tajwid secara bahasa dan istilah, kira-kira apa sih hasil atau manfaat dari mempelajari ilmu tajwid itu ya? Karena kalau orang apa sih belajar gitu kan capek. Kadang orang karena sudah capek ain apa sih males akhirnya ya lanjut lagi. Ada yang merasa katanya jangan. Iya semua ya, apa kok ya, kok ucapin kok susah banget. Kira-kira apa sih manfaat dari belajar ilmu tajwid ini? Manfaatnya yang paling utama itu adalah terjauh dari kesalahan, gitu ya. Artinya dari lahan kekeliruan pengucapan huruf. Itu manfaatnya yang paling penting, manfaatnya itu ketika kita mengucapkan itu terjauh dari lahan, artinya kekeliruan ketika kita mengucapkan. Seperti misalkan mengucapkan huruf zai pakai huruf zal, kebalikannya huruf zal kita ucapkan dengan huruf izaja misalkan. Ya, diganti dengan huruf zai. Nah, ini bisa merubah makna, merubah arti, maka ini berarti hukumnya nanti Al-Qur'annya kita rubah secara maknanya. Ini nggak boleh kayak gitu. Ini keutamaannya yang paling penting. Dan tajwid ini itu yang paling utama itu hanya membahas kalamullah. Hanya membahas kalamullah, itu yang membahas Al-Qur'an doang. Nggak ada orang misalkan, oh ini kita belajar tajwid hadis-hadis misalnya. Nggak ada kan ya?
Nggak ada. Atau misalkan kita membahas tajwid dari buku bahasa Arab, ada nggak? Nggak ada, karena tempatnya pembahasan tajwid itu di Al-Quran doang, kalamullah. Ini keutamaannya. Jadi sangat erat kaitannya dengan Allah sang pencipta. Itu berarti keutamaan tajwid itu sangat erat kaitannya dengan Allah sang pencipta. Kenapa? Karena tajwid ini hanya membahas kalamullah, Al-Quran. Tidak membahas tafsirnya, enggak. Tidak membahas buku-buku klasik yang berbahasa Arab, tidak. Atau misalkan membahas sebab-sebab turunnya ayat, tidak. Walaupun semua itu berkaitan, walaupun semua ini berkaitannya. Ilmu tafsir, asbabun nuzul, tentang nuzulnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran, ini berkaitan semua. Cuman tajwid tidak membahas tentang ini, hanya membahas di kalamullah. Itu aja. Kayak gitu. Jadi hadis nggak mungkin kita tajwid ya Ustaz ya. Iya, bukan tempatnya nih. Jadi tajwid itu hanya di Alam. jadi namanya hadis kita misalnya bacanya an Abi Hurairah radhiyallahu seperti awal baca Al-Quran atau apa bahasa kaifa haluk. Ini nggak mungkin saja, hanya di Al-Quran saja ya. Bi khairin walhamdulillah. Belajar apa percakapan lama gitu. Baik, Ustaz. Berikutnya kita masuk ke ini, Ustaz. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali meletakkan ilmu tajwid itu sendiri, Ustaz? Apakah dahulu Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Rasulullah memberikan hukum misalnya wa may ya'mal, kita para sahabat saja wa may ya'mal, terus dimarahin sama Rasulullah, ditahan tuh ya, ditahan gunanya ya. Itu ada hukum diguna gitu. Apakah dahulu di zaman Rasulullah langsung seperti itu atau gimana, Ustaz? Siapa sih yang memberikan teori-teori ya ilmu tajwid tersebut? Peletak pertamanya yaitu Rasulullah secara tatbiki namanya, secara praktek. Secara prakteknya Rasulullah yang pertama kali mempraktekkan tajwid ini. Itu hukum idgham, ya, ikhfa, semuanya itu Rasulullah kepada para sahabat. Jadi secara tatbiki artinya praktek, secara praktek yaitu Rasulullah yang pertama kali meletakkan ilmu tajwid ini. Namun secara teori para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa letak pertama secara teori itu Ubaid saja. Ubaid, kemudian ada Abu Muzahim, kemudian ada juga yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duwali. Iya, ini para ulama berbeda pendapat di sini. Dan kalau secara teorinya, namun kalau secara prakteknya, bikinnya itu Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada para sahabat. Jadi langsung dari Rasulullah. Jadi Rasulullah membacakan seperti ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Jibril. Dia ajarkan kepada sahabat seperti itu. Jadi secara praktek langsung dari Rasulullah. Namun kalau secara teorinya yang tadi, ya Ubaidillah misalkan atau Abu Muzahim gitu. Cuman mereka berbeda pendapat. Itu yang letaknya. Masuk. Jadi seperti itu ya. Kalau jadi Rasulullah SAW ya tentunya yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentunya membacakannya sesuai dengan tajwid ya, sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Jibril juga. Nah, sehingga itulah yang akhirnya nanti menjadi rentetan riwayah gitu ya, yang akhirnya menjadi sanad. Ya. Tujuan dari sanad itu adalah untuk menjaga ya keaslian cara bacanya sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya sekarang kita bicara mengenai hukum belajar tajwidnya nih Ustaz ya, terutama bagi umat Islam ya. Apakah hukumnya wajib mempelajari ilmu tajwid, sunnah atau gimana Ustaz? Artinya kalau nggak belajar, kalau misalnya wajib berarti kan artinya apa? Kalau nggak belajar berarti berdosa. Iya. Jadi gimana Ustaz?
gimana Ustaz hukum mempelajari tajwid? Baik. Hukum mempelajari tajwid itu dibagi dua. Yang pertama, hukum mempelajari rincian ilmu tajwidnya. Yang pertama, hukum mempelajari rincian ilmu tajwidnya. Jadi misalkan idghamnya kayak begini, kayak bagaimana hukum-hukumnya, gimana huruf-hurufnya apa, dan huruf yang lainnya gimana, itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Saya belum tahu. Ada yang mempelajari, yang lain tidak. Iya, kalau ada yang mempelajari, yang lain gugur. Maksudnya kalau satu kampung misalkan hanya ada satu orang yang mempelajari, cukup. Itu mempelajari rinciannya ilmu tajwid, cukup. Cuman kalau hukum mengamalkannya, nah ini yang berbeda pendapat ya. Kalau hukum mengamalkannya, artinya mengamalkan itu ketika kita membaca Al-Quran, apakah harus dengan tajwid atau enggak? Pakai gunnahnya atau enggak? Kayak gitu. Baik. Ini berbeda pendapat. Iya. Yang pertama ada yang mengatakan wajib. Wajib harus menggunakan tajwid, gitu ya. Harus menggunakan ikhfa-nya diikhfakan, idghamnya diidghamkan, idharnya dijelaskan, kayak begitu. Semuanya ini yang mengatakan wajib. Kemudian yang lainnya mengatakan tidak wajib. Cuman ada rinciannya lagi. Ada rinciannya lagi. Tidak wajib ini ada alasannya. Ada alasannya. Para ulama yang mengatakan tidak wajib, yang pertama, apabila yang berkaitan dengan i'rab dan makna, i'rab dengan arti Al-Quran, i'rabnya itu misalkan apa tadi baca dhamma atau fathah gitu ya, itu i'rabnya. Kemudian yang berkaitan dengan makna arti Al-Qurannya, ini sepakat yang tadi ulama yang tadi berselisih, ini sepakat ulamanya nih yang tadi berselisih sekarang sepakat kalau masalah makna dan i'rab sepakat semuanya wajib hukumnya. Jadi siapa yang meninggalkan, artinya misalkan alhamdulillahirabbil alamin, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, dalnya jadi kasrah. Itu sepakat ulama mewajibkan, berarti dosa yang membaca seperti itu. Salah. Itu kalau berkaitan dengan i'rab dan makna artinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, kalau yang berkaitan dengan tazziniyah atau tahsiniyah, artinya pembagusan suara, gitu ya, pembagusan suara. Di sini dua golongan lagi para ulama nih pendapatnya. Yang pertama wajib, tetap wajib. Kalau yang kedua sunnah hukumnya. Yang wajib berarti kita nggak usah dibahas karena berarti harus dipakai gitu ya. Masalah tazziniyah artinya pembagusan suara, ikhfanya bagaimana gitu. Tapi masalah yang kedua ini mereka mengatakan bahwa hukumnya dalam hal-hal tahsiniyah, artinya pembagusan suara ketika membaca Al-Quran, ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, sunnah ini bagaimana? Sunnah ini ketika kita membaca Al-Quran tidak sampai merubah makna Al-Quran. Misalkan ketika kita membacanya idgham biguna, tapi kita hanya membaca idhar misalkan. Idhar ini tidak sampai merubah Al-Quran, tidak sampai merubah makna, gitu ya. Tapi kalau kita huruf dal diganti dengan huruf zai, ini merubah makna, gitu ya. Ini sepakat yang merubah makna, sepakat ulama harus dibaca sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau misalkan famay ya'mal, kita baca famay ya'mal, ini tidak sampai merubah maknanya. Ya, cuma tahsin niyahnya ini kurang. Maka di sini ada beberapa pendapat. Kalau orangnya sudah paham, sudah belajar Al-Quran, dia sudah pintar hukum-hukum tajwidnya, ya, sudah paham, maka dia harus membacanya sesuai dengan tajwidnya. Kalau sudah tahu, gitu ya. Kalau sudah tahu harus sesuai dengan hukum tajwidnya. Bagaimana kalau misalnya dia sengaja membacanya tanpa ditajwidkan, idgham tanpa diidghamkan, ya. Kemudian gunnah tanpa digunakan, dihilangkan gunnahnya. Bagaimana ini? Ini aib untuk dia. Artinya tercela, bacaannya tercela jelek. Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum tajwidnya. Kalau untuk orang awam yang belum tahu, maka di sini dimaklumi. Ini yang sunnahnya itu ya. Dimaklumi di sini.
Tapi bukan di makna tadi ya, tapi ini masalah tahsinnya ini dimaklumi untuk para orang yang belum paham atau yang masih awam kayak gitu. Harus belajar. Harus belajar kayak gitu ya, kegunaannya belajar kayak gitu. Jadi harus nanya. Nah makanya sekarang kita itu bukan berdosa baca Al-Qur'annya karena tidak bisa, tapi berdosa karena kita tidak mau berusaha memperbaiki Al-Qur'an dengan cara belajar nyari kepada yang lain, bertanya kepada yang sudah bisa. Kadang-kadang kita biasanya kalau kita bertanya kepada orang yang sudah bisa dan orang yang sudah bisanya itu kita anggap misalkan misalkan orang kecil, misalnya maksudnya umurnya kecil dari kita, biasanya kita malu, ogah gitu. Artinya apa? Kita berbesar hati, gengsi, ya, sombong. Itulah salah satu. Dan apa-apa yang dipelajari dalam ilmu tajwid ya. Mungkin selama ini kan ibu-ibu atau apa seringnya atau kebanyakan ketika belajar itu kan memperbanyak tilawahnya ya. Karena memang sebenarnya ya praktek itu harus lebih banyak Bu ya. Jadi malam ini ya sebagai refreshing aja, pengingat kembali, mewajah kembali mengenai apa-apa saja yang berkaitan dengan ilmu tajwid, dan tadi sudah kita sebutkan pula apa keutamaan dalam mempelajari ya Al-Quran serta ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu semangat kembali ibu-ibu ya, yang mungkin ibu tadi udah males gitu ya belajar. Enggak Kak. Ketemu separuh dari tahun berapa ingin pindah gitu ya. Nah, ini sebagai penyemangat saja. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas malam ini. Selebihnya mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya ya, terutama yang mengenai hal yang kita bahas pada malam ini. Silakan Pak Bambang ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Saya cuma mau artinya ada pemahaman yang saya dapat atau saya dengar dari Ustaz yang lain. Entah itu saya lupa atau kesimpulan di kepala saya yang keliru. Jadi mungkin saya mohon jadi mengenai Utsmani, penisbatan kepada Utsman. Pemahaman saya dari kesimpulan dari kajian bahwa sebenarnya disebut Utsmani itu karena satu, karena susunan Qurannya. Jadi sebelum zaman Utsman, Al-Quran itu susunannya beda-beda. Artinya surah itu apa terus itu sampai 114 surah itu nggak begitu dulunya. Ada yang susunannya macam-macam. Yang kedua adalah karena Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa Arab. Sampai pernah ada kejadian Umar itu hampir pukul salah satu sahabat karena kok baca surahnya itu dia nggak pernah dengar, tapi katanya itu ayat Quran. Jadi mau dipukul sama ini, ngapain itu bacanya begini? Begitu ketemu Rasulullah, memang begitu diturunkannya, memang begitu. Nah, di zaman Utsman akhirnya itu dikumpulkan semua mushaf-mushaf sahabat, terus disatukan, terus yang lainnya dibakar semua. Jadi tersisalah 8 mushaf yang seragam, susunannya seragam, bahasanya bahasa Quraisy, terus disebarkan ke gubernur-gubernur. Ini 8. Nah, dari situlah sehingga muncul namanya Al-Quran Utsmani. Jadi yang lain nggak boleh lagi dipakai, diseragamkan dengan itu. Nah ini gimana Pak? Baik, benar sekali ya. Betul, Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa. Betul itu, bahasa Arab. Dan betul kejadian itu ketika ada sahabat membaca, sahabat yang lain belum pernah mendengar. Artinya ini benar nggak Al-Quran gitu ya? Sampai diadukan kepada Rasulullah, benar. Kenapa? Karena itu alasannya diturunkan dengan 7 bahasa, gitu ya, 7 bahasa Arab yang mereka pahami. Kemudian ketika pengumpulan yang anak pahami itu yang pertama, Al-Qur'annya mushafnya itu Al-Qur'an dikumpulkan dengan dari satu jalur
itu ada 2 orang yang diambil, yang sikoh, yang sikoh ada 2 orang, maka di situ menemukan 7 orang, kayak gitu. 7 orang sahabat yang diambil, 7 golongan. Berarti kalau 7 golongan itu setiap orangnya ada 2 orang ya, setiap satu jalur ini ada 2 orang. Berarti kalau 7 menjadi 14 orang, gitu ya. Asalnya, maka disebut dengan Qiraah sab'ah. Gitu ya. Maka disebut dengan qiraah sab'ah. Setelah ini menemukan lagi yang sikoh 3 orang, 3 jalur. Dari 3 orang ini menemukan 3 orang lagi yang sikoh, berarti dikali 2 karena satu jalur itu diambil 2 orang. Berarti ada 6. Gitu ya, ada 6. Ditambah yang tadi yang 7 menjadi 14 tambah 6 berarti 20. Nah, maka disebut dengan asyarah, qiraah asyarah. Gitu ya. Jadi, kalau kita mengatakan ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah, itu artinya jalur-jalur di situ. Jalur-jalur yang dari 7 orang, karena satu jalurnya itu diambil dari 2 orang menjadi 14. Kemudian ada lagi tambahan berikutnya 3 orang, dan dari 3 jalur 3 orang ini diambil 2 orang yang sikoh berarti 6, jadi 20 orang yang membaca Al-Quran dengan 10 jalur, maka disebut dengan qiraah asyarah, atau yang sebelumnya qiraah sab'ah. Kayak gitu, itu ya. Tambahannya mungkin. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Itu yang Nah, jadi atau tambahan. Jadi yang Pak Bambang tanyakan, Masya Allah, itu ilmu juga ya. Betul ya apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi perlu kita rinci lagi di zaman Utsman. Utsman ini khalifah keberapa Ibu? Ketiga. Nah, ketiga ya. Iya. Abu Bakar, Iya, Umar, Utsman, dan terakhir Ali. Yang mulai ngantuk nih. Ya, jadi kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Dim, ya, pengumpulan Al-Quran itu dahulu di zamannya siapa? Abu Bakar. Ya, Bakar, Al-Quran dikumpulkan, ya, dan sampai akhirnya dibukukan. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya masuk ke zaman Umar, ya, baru di zamannya Utsman ini banyak kita pasti ketahui bersama bahwa zaman Utsman ini zaman fitnah, banyak sekali fitnah ya. Yang fitnah yang paling besar adalah fitnah yang membuat Utsman ini terbunuh ya, yang membuat Utsman terbunuh. Dan fitnah, salah satu fitnah yang lainnya adalah, nah ini fitnah setiap dahulu kan Al-Quran seperti tadi disampaikan jadi diturunkan menggunakan 7 bahasa. Dan para ulama sendiri mengatakan 7 bahasa ya itu ya saling berbeda. Ya, ada yang mengatakan 7 bahasa, maksud bahasa ini bahasa seperti yang kita sampaikan ya, bahasa Arab, tapi logatnya berbeda-beda. Ya. Dan ada juga menyampaikan bahasa, maksud 7 bahasa di sini adalah 7 segi, 7 sisi. Ya misalnya dari sisi logat, dari sisi takdim dan takhirnya, ya. Kemudian dari sisi yang lainnya, intinya ada 7 sisi ya. Sehingga waktu itu ya di zaman Utsman karena fitnah begitu besar, sampai setiap kabilah itu mengaku bacaan Al-Quran itu yang paling benar. Jadi flashback lagi kembali ke masa Rasulullah SAW dahulu. Ya karena di zamannya Utsman ini kan tadinya ya terutama di zamannya Umar ya, futuhat atau pembebasan kota-kota yang tadinya musyrik ya, seperti apa? Seperti Persia. Ya, Persia itu kan akhirnya ditaklukkan oleh Islam ya. Sehingga tentunya kan Persia bukan orang Arab, ya. Bukan orang Arab yang tentunya harus belajar bahasa Arab. Ya, sehingga ketika mereka belajar Islam, belajar Al-Quran, ya, setelah mengetahui itu, ya akhirnya banyak yang mengaku bacaan yang dia baca itu yang paling benar, dan yang lain itu salah. Bahkan sampai berantem beneran ya, sampai mungkin ada yang meninggal gitu Bu.
Jadi fitnahnya semakin besar. Akhirnya Utsman ini ya menyuruh menyuruh pasukan-pasukannya atau menyuruh orang-orang yang bertugas mengenai Al-Quran ini, yang menyuruh untuk mengumpulkan semua Al-Quran tadi ya, yang tadinya kan di zaman Abu Bakar kan sudah dibagi ya ke setiap pelosok-pelosok negeri Islam gitu ya. Akhirnya dikumpulkan kembali semua yang punya mushaf-mushaf ini ya, dikumpulkan kembali ya, kemudian dibakar semuanya. Jadi mushafnya dibakar. Kok dibakar sih? Ya karena ini adalah cara yang paling mudah Bu ya, dibakar. Apakah ini penghinaan terhadap Al-Quran? Tidak ya. Justru kalau kita Al-Quran ini dibiarkan saja ya, bahkan bisa tercecer karena terinjak, itu justru malah membuat Al-Quran menjadi terhina gitu ya. Makanya beberapa ulama ya dengan kejadian di zaman Utsman mengatakan ya, jika ibu-ibu mempunyai Al-Quran yang sudah tidak terpakai, yang sudah robek-robek ya, sudah tidak lengkap lah ya, maka tidak perlu untuk dibakar ya. Dibakar di sini bukan berarti apa Ibu merendahkannya, bakarnya sambil ketawa-tawa ya, karena ini cara juga yang dipakai oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman akhirnya mengumpulkan kembali, kemudian menyuruh pasukannya, menyuruh orang-orang yang dipercayai ya dalam hal penulisan Al-Quran ini ya, sama di zaman seperti zamannya Umar ya, di zamannya Abu Bakar, cuman ya lebih detail lagi ya, kemudian ada saksi-saksinya ya, kemudian penulisan ya seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang ya, susunan-susunannya pun tadi berbeda-beda ya, bahkan di antara sahabat sendiri berbeda. Bahkan ada yang tidak memasukkan An-Nas dan Al-Falaq itu sebagai Al-Quran. Karena bahkan itu doa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ya. Al-Mu'awwidatan ya. Itu kan doa. Ya, bahkan di antara sahabat ada yang tidak memasukkan dua hal ini sebagai ayat ya. Jadi kalau dua ini tidak dijadikan sebagai surat berarti tinggal berapa? 112 itu ya. Nah, makanya kan dari kejadian itu kan banyak yang mengaku ini benar ya. Terus yang benar gimana? Akhirnya terjadi fitnah ya, Umar menyuruh ya orang-orang kepercayaannya untuk mengambil semua mushaf ini, kemudian dibakar, kemudian menulis ulang ya Al-Quran, diseragamkan lagi ya dengan satu tulisan yang bisa dibaca dengan berbagai macam sisi tadi tuh 7 bahasa tadi ya. Nah makanya banyak sekali kita temukan di Al-Quran yang Rasul Utsmani ya, banyak sekali tulisan yang mungkin ini ada tanda apa nggak dibaca tapi ditulis gitu ya. Sama seperti misalnya as-sholah tulisannya gimana di Al-Quran? Ada yang as-sholah pakai alif, ada yang pakai waw, betul nggak Pak? Atau az-zakah ya. Kan hurufnya nggak dibaca, tapi kenapa ditulis? Nah, ini merujuk kembali kepada zamannya Utsman. Di zaman Utsman ditulisnya seperti itu karena di riwayat lain ada yang dibacanya wawnya dibaca, ya. Atau di riwayat kita kan wawnya nggak dibaca seperti itu Pak ya. Jadi satu tulisan itu bisa bisa di beda-beda bacaan gitu ya, disesuaikan dengan tadi 7 bahasa yang sudah disebutkan ya. Kemudian susunan-susunannya pun seperti yang kita lihat ya, dari An-Nas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itulah yang ditulis di zamannya Utsman bin Affan. Oleh karena itulah mushaf yang seperti itu dinamakan mushaf Utsmani ya, Utsman. Jadi seperti itu Pak Bapak. Mungkin ada tambahan? Ya, jadi cukup ya. Baik. Mungkin ada yang bertanya lain, silakan. Ya. Itu Ustaz, kalau yang
imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim itu benar? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa Pak? Jaharkah atau? Iya kan kalau baca itu bukan Aturan apa jadinya pakai H sama jadi H. Berubah makna ya. Tajwidnya itu Sambilan. itu untuk imam itu membaca. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Rohim. Nggak pakai fakho. Pakainya H. Rahmanirrahim gitu. Aturan H Iya. jadi H gitu. Baik. Baik. Ini berubah makna ya. Berubah arti Bahkan apa gimana? kalau artinya Rahman, apa artinya? Itu nggak ada ya. Enggak ada ya. Rahman itu nggak ada artinya, pakai harus itu nggak ada artinya. Kita kalau ikut imam itu nggak ada ya. enggak. Lahan. Ini maka berarti Jadi lahan itu bisa yang merubah makna atau dan nggak ada. menghilangkan makna semasa kali ya. Menghilangkan makna ini nggak ada artinya mungkin nggak. Ini salah besar berarti yang sini ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kasusnya di bacaan Bisa Al-Fatihah. diikuti nggak di belakangnya itu buat sholat itu. Nah, iya. Kan bacaan Al-Fatihah. Dan satu. Al-Fatihahnya enggak. Iya Pak. Jadi kalau gini Pak, kesalahan yang fatal, ya, apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Apakah makmum yang di belakangnya ini batal atau tidak? Ya, maka yang harus diperhatikan adalah ya bacaan Al-Quran di Al-Fatihah. Iya kan. Ya. Karena Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun. Rukun itu artinya apa? Kalau ditinggalkan, ya, batal langsung harus diganti lagi. Ya. Maka ketika seorang imam Al-Fatihahnya bacaannya masih belum benar, ya, terutama huruf-hurufnya berubah. Ya, kalau hurufnya berubah itu termasuk lahan jali. Ya, lahan itu ada dua, lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu lahan yang apa? Yang nampak, dan lahannya ini apa? Kesalahannya. Lahan itu artinya kesalahan. Kesalahannya berat. Maka itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua adalah kesalahan atau lahan khafi. Kalau lahan khafi itu kesalahan yang tidak berubah makna ya. Kayak tadi disebutkan oleh Ustaz Didim, seperti itu ya, famai ya'mal misalnya gunanya tidak diberikan dengan semestinya. Famai ya'mal cuma baca famai ya'mal itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dari perubahan huruf ya atau harokat ya, an'amta jadi an'amtu, nah, itu kan merubah makna, itu sangat fatal. Nah, dan itu bisa menggugurkan sholat. Ya, jadi kalau bapak sholat di belakangnya, artinya bapak harus mengulangi sholatnya. Kalau bapak sholatnya cuma di situ doang, sholat di masjidnya cuma ada itu doang. Ya. Kalau bapak bisa menasehati, kasih nasihat, dan itu lebih bagus. Ya, Pak, ini bacanya kurang, ini. Ya. Nah, Ajudan berantem kalau kayak gitu. kalau nggak bisa ngomong, tulis surat. Biasanya kan di masjid itu ada kotak surat. Al-Fatihah juga kan begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau seperti itu ya sholat di belakangnya maka tidak sah. Ya, harus diulangi. Kita kalau mengikuti itu harus sholat lagi di rumah. Iya betul. Bapak harus ada niat infisol, niat memisahkan diri dari sholat tersebut. Oh gitu aja ya. Tapi boleh Kalau- dibatalkan nggak sih kalau? Nah, kalau misalnya ibu takut menyakiti hati, ya ibu niatkan untuk infisol, untuk lepas dari sholat tersebut. Ya. Artinya ibu ikut sampai akhir, ya tapi artinya tidak sholat. Gitu ya. Ibu, Gerakannya sama. Hah? Gerakannya Ya gerakannya sama. Tapi kalau bapak berani mah langsung aja keluar nggak apa-apa. Ya. Takutnya nggak itu. Iya tersinggung kan. Tapi tersebut kan. Ya. Terus. Nah, jika yang bapak temukan masjidnya di situ cuma itu, ya, maka cari yang baik gitu ya. Nah, makanya sebenarnya sih opsi utama yang paling bagus itu ya menasehati. Kan pinteran. Iya kalau punya kekuasaan. Kalau punya kuasa ya. Kalau punya kekuasaan misalnya bapak DKM ya, atau RT di situ, ya, seperti itu Pak. Atau lurah. Ya tadi ada yang mau bertanya kan? saya nggak mau jadi RT.
Jadi RW Pak kalau lama jadi RW. Ini udah. Ya, silakan. Kan saya pernah Al-Quran itu kan diturunkan di 2 kota itu, Madinah dan Makkah. Surat Makkah dan surat Madinah. Saya pernah dengar kalau maksudnya ada perbedaannya spesifiknya bahwa yang diturunkan di Madinah itu yang berkaitan dengan tauhid, dan yang diturunkan di Makkah itu yang berkaitan dengan tauhid, dan yang diturunkan di Madinah itu yang berkaitan dengan muamalah atau hukum dalam Islam. Nah, itu ada ada penjelasannya kan? Iya. Allah alam, mana belum tahu ini. Oh, Kalau mungkin kita. apa itu? Baik. Jadi kembali ke Madaniyah dan Makkiyah. Ya. Sebenarnya dari namanya itu sudah kita tahu, dan tadinya di situ ada para ulama berbeda pendapat ya, apa yang disebut Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Pertama ada yang mengatakan Makkiyah itu surat-surat yang Makkiyah artinya turun di Mekah. Ya. Kemudian Madaniyah itu surat yang turun di Madinah. Ya. Dan mungkin itu yang difahami oleh sebagian besar umat Islam. Ya. Madaniyah ya turun di Madinah, Makkiyah ya turun di Mekah. Iya, tapi nggak tahu. Ya, padahal tauhid apa gimana ya sebenarnya itu kurang tepat. Ya, maksud dari Makkiyah dan Madaniyah adalah surat-surat yang Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ya. Ya. Surat-surat Madaniyah surat-surat yang diturunkan setelah hijrah. Kenapa? Karena ya ada surat-surat Madaniyah yang turunnya di Mekah. Ya. Kenapa? Misalnya pas Fathu Makkah, turunnya di mana? Di Mekah. Apakah itu surat Makkiyah? Enggak, surat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Ya. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu ya pengertiannya adalah Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum hijrah, ya, Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Ya. Kemudian seperti yang tadi ditanyakan, isi dari Makkiyah dan Madaniyah, ya. Nah, karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan tentang pengertiannya Makkiyah dan Madaniyah, hijrah dan sebelum hijrah, ya maka itu berkaitan erat dengan hijrah dan sebelum hijrah. Ya. Kalau yang kita ketahui bersama, Rasulullah SAW berada di Makkah itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kemudian fase Madinah 10 tahun. 10 tahun. Ya, Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, selama 13 tahun di Mekah ini Rasulullah SAW ya, fokus dakwahnya apa? Iya, betul nggak? Dari awal Rasulullah di utus menjadi Rasul, ya fokusnya adalah mengenai tauhid. Ya. Jadi di masa Makkiyah ini belum ada tuh surat-surat atau ayat-ayat yang menyuruh sholat, menyuruh zakat, ya, menyuruh haji, belum ada. Kenapa? Ya karena di zaman Makkiyah ini masih pembentukan pondasi-pondasi Islam. Kenapa? Karena kalau di Makkiyah langsung disuruh sholat 5 waktu, puasa, zakat, kira-kira ada nggak yang mau masuk Islam? Ada. Nah, makanya dahulu nih Khomer juga ya. Khomer itu tidak langsung diharamkan. Tidak langsung tegas diharamkan. Tapi melalui 3 fase. Ya. Yang pertama adalah ya disebutkan ya di Al-Qur'an itu bahwasanya di dalam Khomer itu terdapat manfaat, dan di dalamnya juga terdapat ya, mudarat. Tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Jadi
Minuman keras ada manfaatnya nggak, Bu? Ada. Kalau ibu-ibu baca artikel-artikel di internet, manfaat bir, ya jangan ikut tolak, itu benar Bu manfaatnya apa, fungsinya apa, itu benar. Bahkan Al-Quran pun mengiyakan apa, fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Di dalam khamar dan berjudi itu ada manfaatnya, tapi juga ada dosanya. Tapi dosanya lebih besar. Artinya ada nggak manfaatnya? Ada. Judi ada nggak manfaatnya? Ada. Kalau menang ya kaya, itu nggak ada. Tapi dosanya lebih besar. Nah, jadi di awal pengharaman khamar itu nggak langsung khamar haram, minuman keras haram, judi haram. Kira-kira gimana? Kabur. Nggak langsung menerima, betul nggak, Bu? Nah, kemudian baru fase kedua, waktu itu sahabat. Jadi di masa Mekah itu, Bu, masih ada sahabat yang kelompok-kelompokan masih ada. Ya, jadi jangan salah gitu ya. Karena apa? Karena fokus Makkiyah ini khusus untuk tauhid. Ya. Nah, kemudian fase kedua ini khamr dan judi itu diharamkan. Masih belum tegas. Ya Allah mengibaratkannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk masjid wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Jadi waktu itu ada sahabat mau sholat ibu, tapi sebelum sholat mau teler dulu, mabuk dulu. Nah, ketika masuk sholat, Allah Akbar, kadang gimana? Jatuh dong. Akalnya hilang. Nah, dia di situ disebutkan harus membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia akhirnya apa ya, jadi qul huwallahu, pokoknya akhirnya maknanya itu jadi salah gitu. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk sebelum sholat. Itu dulu. Kalau mau sholat jangan mabuk. Ya. Masih udah tegas belum? Belum. Baru di fase terakhir, ketika tauhidnya sudah kuat, ya, pondasi keimanannya sudah kuat, baru di akhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru apa? Rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, rijs itu menjijikan. Min amali syaitan itu perbuatan setan. Fajtanibuh, maka hindarilah apa? Khamar, judi. Fajtanibuh. Nah, kata fajtanibuh ini sebagai larangan. Hindari. Artinya dilarang, haram, udah haram. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Makkiyah itu memang fokusnya di tauhid. Ya. Kalau badannya baru fokusnya di amalan-amalan ibadah dan muamalah. Ya. Atau mungkin salah satu ini ya, keistimewaan atau ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya, masih hai orang, wahai manusia. Ya, panggilannya itu masih manusia secara umum. Tapi kalau yang Madaniyah itu sudah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, karena fokusnya sudah di orang-orang yang beriman. Gitu ya. Ada yang bisa tanyakan lagi? Ya, Bu. Sampai jam berapa nih? Subuh. Sampai subuh. Aku udah ngantuk. Ada yang tidur. Al-Quran kan diturunin berangsur-angsur ya, Ustaz. Berapa lama itu sampai dia lengkap? Terus itu yang pertama, yang kedua, surat apa yang pertama diturunkan dan kenapa surat tersebut Yang ditaruh di tempat awal gitu ya? di awal? Terus yang ketiga, saya kan ada apa namanya tuh, boleh Kak, surat-surat apa yang lama-lama itu Kak, dari nenek gitu kan, tapi udah robek-robek, sebaiknya apa memang harus dibakar apa? Karena kalau untuk di
dijilid atau di apa kayaknya udah nggak memungkinkan, kertasnya udah rusak-rusak begitu. Al-Quran apa? Tulisan Arab juga enggak, doa-doa gitu, tapi saya juga nggak bisa bacanya karena ada raja, Bu. Ya, ada apa tuh tulisan lama seperti itu. Amalan, sampai amalan. Dari pertanyaan pertama tadi, berapa lama Al-Quran diturunkan gitu ya? Jadi insya Allah akan dijawab oleh Kak Arul. Yang kedua, apa pertanyaan tadi? Apa lagi sih? Surat apa tadi? Surat yang pertama. Surat yang pertama diturunkan. Tapi kenapa kok itu yang diturunkan? Itu yang diturunkan. Iya. Nah, hanya menjawab sedikit untuk ini. Kita sudah tahu ya, yang pertama kali diturunkan itu surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq itu Iqra. Iya. Wallahu a'lam, nggak tahu, nanti insya Allah penjelasan lebih lengkapnya sama Darul. Ini kenapa dia turunkan pertama Iqra? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan ummi, kan? Iya. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu makanya diturunkan dengan Iqra, artinya bacalah, hafal gitu, hafal dulu. Maka metode pertama yang kita gunakan itu bagus, misalnya untuk anak-anak itu menghafal dulu, gitu ya, bukan menulis, hafal dulu. Gitu. Itu sesuai dengan kaidah Al-Quran ini yang diturunkan. Kemudian anak hanya tahu yang pertama Al-Quran diturunkan itu dari Lauhul Mahfuz, gitu ya. Kemudian kemudian disimpan, kemudian baru ke Nabi Muhammadnya diturunkan berfase-fase. Cuman kalau ini terusnya fase-fasenya apa saja yang diturunkan, kemudian detailnya sebagaimana, coba kita dengarkan ke Arab ya. Ya kapan kita? Tadi pertama apa? Berapa tahun ya? Berapa lama sampai jalan gitu. Iya, jadi Al-Quran diturunkan ya dari awal. Ya diturunkan itu permulaannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ya, ketika di Gua Hiro itu tadi dengan apa? Surat Al-Alaq. Dan Al-Alaq ini tidak sempurna sampai akhir, 1-5 aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau surat penuhnya kan kalla innal insana. Ya, selanjutnya. Nah, yang berakhir ketika Rasulullah SAW sudah dinyatakan sempurna Islam agamanya, yaitu ketika ya Rasulullah SAW akan wafat. Penurunan Al-Qurannya pun ya tidak susunannya, urutannya tidak sesuai dengan urutan yang seperti sekarang, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah dulu, ya. Tapi ya diturunkan dengan 3 hal. Ya, pertama dengan kejadian-kejadian atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Jadi ada kejadian-kejadian, misalnya surat Abasa. Surat Abasa itu diturunkan ketika apa? Ketika Rasulullah SAW tidak mau menerima kehadiran orang yang buta. Majelisnya ketika Rasulullah sedang bermajlis dengan orang-orang pembesar Quraisy. Sedangkan orang yang buta ini, Abdullah bin Umi Maktum, dia sudah Islam duluan, tapi dia pengen nimbrung. Rasulullah nggak suka. Kenapa? Karena udah sih, ini waktunya orang-orang gede nih, gitu. Kamu kan udah kemarin-kemarin. Makanya Rasulullah abasa. Abasa itu apa? Mukanya masem. Jadi ketika datang Abdul bin Maktum, watawalla, dan nggak mau dia hadir, gitu. Anjauh. Nah, seketika itu Rasulullah langsung ditegur dengan surat Abasa ini. Abasa watawalla. Nah, maka itulah Rasulullah SAW terhindar dari dosa. Kenapa? Karena langsung ditegur. Ya, artinya Rasulullah langsung bertobat. Gitu. Ya. Atau misalnya apa? Surat Al-Lahab. Ya, tabat yada bila lahabi mutab ma'al ngani maluhu wa makasab. Yaitu
apa asbab nuzulnya? Ya, ketika Rasulullah berdakwah langsung ya, pertama secara terang-terangan naik ke sebuah bukit yang mana pada waktu itu kebiasaannya ya, ketika seorang naik ke bukit itu harus telanjang. Itu artinya ada kabar yang sangat mengancam, kabar yang sangat menggegerkan. Misalnya ada pasukan yang datang mau menyerang Madinah gitu, misalnya Mekah gitu ya. Nah, Rasulullah waktu itu datang ke bukit tapi nggak telanjang ya. Kalau dulu orang yang mau ke bukit harus telanjang, Rasulullah nggak. Nah, Rasulullah langsung ngomong ya, apakah kalian percaya jika saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang Madinah? Kalian percaya? Percaya. Orang-orang Quraisy percaya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah terkenal dari dahulu sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, ketika Rasulullah begitu mereka percaya. Tapi setelah beliau berdakwah la ilaha illallah, mereka kabur, nggak mau. Ya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan yang mereka lakukan. Ya, karena la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan Selain Allah. salah. Terus tiada ilah yang berhak Ya. Kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka pun tahu Allah itu Tuhan. Kalau Muhammad Rasulullah yang Belum. belum. Makanya di Al-Quran disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, Muhammad bertanya kepada orang-orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya mereka kenal nggak Allah sama kenal Allah nggak? Kenal. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang memberi hujan? Allah. Mereka tahu. Nah, tapi yang jadi masalah apa? Mereka tahu Allah sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mau menyembah. Mereka malah menyembahnya berhala. Mereka malah meminta pertolongan kepada selain Allah. Itulah menjadi permasalahan mereka. Makanya la ilaha illallah secara bahasa itu artinya la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Makanya mereka ngamuk. Kenapa? Saya nyembahnya bukan Allah. Saya tahu Allah Tuhan, tapi saya nyembahnya patung ini. Bahkan dulu berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah, ya, itu ada berapa? 300-an lebih, ya. Nah, itu bentuk kesyirikan mereka. Nah, makanya mereka tidak menyukai la ilaha illallah. Nah, kemudian tadi ketika Rasulullah berdakwah la ilaha illallah, mereka kabur. Bahkan Abu Lahab bilang ke Rasulullah apa? Tabban laka alihada jama'atana, ya, celaka kamu wahai Muhammad. Kamu ngumpulin kita buat gini doang, buat nyampein la ilaha illallah doang. Nah, makanya Rasulullah sedih. Rasulullah itu baru diangkat menjadi rasul, diberi wahyu, disuruh. Pertama itu kan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah kemudian disuruh dakwahnya secara terang-terangan. Nah, pas terang-terangan lagi semangat-semangatnya, Bu. Dikituin. Celaka kamu. Rasulullah akhirnya gimana, Bu? Ya, semangatnya kendor itu. Jadi putus asa. Akhirnya Rasulullah menghibur, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan diturunkan surat Tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka itu tangannya Abu Lahab, bukan kamu, wahai Muhammad. Jadi Al-Quran itu kadang diturunkan berdasarkan kejadian-kejadian atau asbab nuzul, ya. Tapi tidak semua Al-Quran ada asbab nuzulnya. Ya. Kadang Al-Quran itu turun juga karena apa? Pertanyaan dari para sahabatnya, pertanyaan dari orang-orang Badui, atau pertanyaan dari orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Ya, biasanya kita sering melihatnya di kata-kata yang yas'alunaka wa yas'alunaka, dan mereka menanyakanmu. Wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka menanyakanmu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka menanyakanmu tentang
perempuan yang sedang haid. Ya. Itu jadi tidak diturunkan karena ada kejadian ya, tapi ada pertanyaan. Dan lebih banyak Al-Quran turun itu tanpa sebab. Ya, jadi turunkan saja. Ya. Jadi selama 23 tahun itu ya Al-Quran turun seperti itu secara berangsur-angsur, ada yang sesuai kejadian, ada yang ada pertanyaan atau yang tidak ada sebab ya. Dan susunannya tidak seperti susunan Al-Quran sekarang. Nah, baru waktu itu Rasulullah ketika Al-Quran pertama kali ditulis ya, Rasulullah menyuruh ya tulis lanjutan dari surat yang baru diterima itu di ayat lanjutan ini, tulis di ayat yang lanjutan ini. Ya, jadi Al-Baqarah itu semuanya itu nggak turun satu kali, berbagai macam berkali-kali ya, dari berbagai macam turunan Al-Quran Al-Quran diturunkan, kemudian sesuai dengan perintah Jibril itu Allah, sesuai dengan perintah Allah melalui Jibril ya. Kemudian Rasulullah menyuruh para penulis-penulisnya ini tulis lanjut di sini, ini tulisnya di misalnya lanjutan di surat Al-Alaq gitu ya. Yang sudah lama. Kalau Al-Quran yang sudah lama ya, bagusnya ya kalau memang sudah tidak utuh gitu ya, sudah tidak disebut Al-Quran lagi, banyak yang sudah sobek ya. Maka pertama ya, kalau memang ibu nggak mau makan nggak apa-apa, tapi cari tanah yang benar-benar nggak dilalui oleh orang. Dikubur nah, dalam dan nggak dilalui orang. Ya nggak? Banyak ya. Di sini ada di puncak, ada tanah. Ya kalau ada ya, kalau nggak ada ya mau dibakar. Dan itu bukan hal yang menyelisihi. Ya. Kecuali kalau orang yang membakarnya itu dengan apa? Ya karena dia mengingkari Al-Quran, karena dia tidak percaya Al-Quran atau menghina Al-Quran. Ya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya, Al-Quran yang masih utuh. Gitu. Kalau yang berceceran seperti itu kan daripada dibuang, apalagi kalau dibuang ke sampah ya, itu jelas menjadi penghinaan itu ya. Maka ya berbahagia dibakar sampai ke abu-abunya Bu. Jangan sampai menyisakan kertas yang masih ada tulisannya. Ya. Jam berapa? Ya udah ya. Ada tambahan sih? Jadi seperti itu Bu ya. Kalau mungkin ada detail-detail yang ditanyakan lagi nanti di Kamis depan insya Allah. Baik, jadi itu saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya itu masih sebenarnya singkat sekali. Bisa kita lanjutkan nanti di lain waktu. Jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak dan ibu yang masih mendengarkan sampai malam ini setia. Ya. Semoga Allah SWT mencatatkan ini ya, jadi amalan kebaikan ya, di amalan kebaikan kita amal alamin. Baik, untuk penutup kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.